Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek capstone kami yang berjudul Sistem Informasi Persuratan RT RW Nasional. Sistem ini kami kembangkan untuk menjawab berbagai permasalahan administrasi di tingkat RT dan RW yang selama ini masih dilakukan secara manual. Anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Faik, Fari Hafiz, Ivan Anugrah, Maisa Fazila, Muhammad Bagir, dan Yoka Salsabila. Permasalahan utama yang kami temukan dalam sistem persuratan RT RW saat ini ada 4. Yang pertama, masih manual, di mana seluruh proses surat menyurat masih dilakukan secara tatap muka dan menggunakan dokumen fisik. Yang kedua, akses terbatas, di mana warga harus datang langsung ke rumah pengurus RT RW untuk mengajukan surat dan tidak ada alternatif layanan online. Yang ketiga, dokumen tidak terdokumentasi dengan baik, di mana tidak ada sistem arsip digital sehingga data sering hilang dan sulit ditelusuri. Yang keempat, kesulitan recap dan validasi, di mana pengurus kesulitan dalam memverifikasi data, melacak status surat, dan membuat laporan. Dari permasalahan tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa saja tantangan utama dalam digitalisasi sistem persuratan RT RW? Yang kedua, bagaimana merancang sistem persuratan digital yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat serta pengurus? Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adopsi sistem ini, baik dari sisi teknis, sosial, maupun kebijakan? Nah, untuk tujuannya sendiri, terdapat 3 tujuan. Yang pertama, menganalisis bagaimana kondisi nyata proses surat menyurat RT RW saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan digitalisasi baik teknis maupun non-teknis. Yang ketiga, merancang dan membangun sistem persuratan digital dengan teknologi modern yaitu Node.js dan Express.js untuk backend, HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan antarmuka, dan serta MySQL sebagai database utama. Penelitian ini memiliki 2 manfaat utama, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana untuk manfaat teoritisnya sendiri yaitu untuk menambah kontribusi di bidang sistem informasi dan administrasi publik. Yang kedua, bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa. Dan untuk manfaat praktisnya sendiri ada menyediakan solusi sistem persuratan yang bisa langsung digunakan oleh pengurus RT RW. Yang kedua, mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan digitalisasi di level lokal. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan administratif kepada masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem informasi persuratan RT RW nasional yang kami kembangkan. Use case diagram ini menggambarkan bagaimana 3 aktor utama, yaitu warga, ketua RT, dan ketua RW, saling berinteraksi dengan sistem untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Pertama, seluruh aktor ini memiliki akses terhadap fitur login. Fitur login ini menjadi prasyarat untuk menggunakan sistem. Ini disederhanakan menjadi dalam satu use case umum, karena proses login ini memiliki alur yang sama. Selanjutnya, untuk lebih rincinya, aktor warga di sini dapat melengkapi data dirinya seperti nama, NIK, dan input file KTP-nya. Selanjutnya, warga juga dapat melihat atau mengunduh template surat yang disediakan oleh sistem. Kemudian, warga dapat mengajukan permohonan surat ke RT ataupun ke RW. Di sini extend dengan melihat status permohonan surat, apakah disetujui atau ditolak, apakah sudah ditandatangani atau belum. Selanjutnya, warga juga dapat mencetak surat yang sudah mendapat persetujuan oleh RT ataupun RW. Selanjutnya, untuk aktor ketua RT di sini dapat menerima dan menandatangani surat yang sebelumnya sudah diajukan oleh warga. Kemudian, ketua RT juga dapat memverifikasi surat atau menolak surat. Kemudian, ketua RT ini juga dapat mengelola data dari warganya seperti KTP ataupun kartu keluarga. Kemudian, ketua RT juga dapat melihat histori, yaitu surat yang masuk ataupun surat yang keluar. Oke, selanjutnya di sini untuk aktor ketua RW di sini dapat melakukan verifikasi lanjutan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh ketua RT. Kemudian ketua RW juga dapat menandatangani surat jika surat sebelumnya sudah ditandatangani oleh ketua RT dan dapat menolak surat. Kemudian ketua RW juga dapat melihat histori surat masuk ataupun surat keluar melalui sistem. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram activity untuk sistem persuratan RT RW. Yang pertama, untuk mengajukan permohonan surat. Yang pertama itu kita harus login, kemudian jika login benar,
maka akan masuk ke fitur persuratan. Jika login salah, maka akan kembali ke page login. Kemudian setelah masuk ke fitur persuratan, kita masuk ke fitur pengajuan surat, kemudian masuk ke fitur ajukan surat, kemudian masukkan berkas dokumen pendukung, kemudian di sini akan dilakukan verifikasi berkas yang telah diupload. Jika berkas tidak sesuai dengan format, maka akan kembali ke atas ke fitur pengajuan surat. Jika berkas belum lengkap, maka akan ke sini. Kemudian jika berkas telah diupload dan sesuai dengan ketentuannya, maka kita bisa langsung finalisasi berkas yang telah kita unggah. Kemudian jika berkas ada yang perlu direvisi, maka akan kembali ke sini. Kemudian nanti ada notes-nya untuk revisi, melihat yang harus direvisi. Kemudian kita bisa memperbaiki kesalahan. Kemudian kita bisa mengajukan kembali surat tersebut untuk ditandatangani oleh Pak RT atau Pak RW. Kemudian yang kedua itu menerima dan menandatangani surat. Yang pertama pastinya kita perlu login. Jika login salah, maka kembali ke page login. Jika login benar, kita akan masuk ke fitur permintaan penandatanganan. Kemudian kita dapat melihat detail surat. Kemudian kita verifikasi berkas yang perlu ditandatangani. Jika berkas perlu direvisi, maka akan ke sini dan kita dapat menambahkan notes-nya. Kemudian jika berkas sudah sesuai, kita dapat menandatangani secara offline, kemudian langsung mengunggahnya kembali di websitenya. Kemudian yang ketiga itu ada melengkapi data diri. Yang pertama pasti harus login terlebih dahulu. Jika login salah, maka akan kembali ke page login. Jika login benar, maka kita langsung masuk ke fitur kelengkapan data diri. Kemudian lengkapi data diri dan juga foto KTP. Kemudian isi data diri dan unggah KTP. Nah, di sini dilakukan verifikasi berkas yang telah diupload. Jika format berkas salah, format KTP-nya mungkin dalam bentuk PDF. Jika salah, ini masuk lagi ke atas, diminta untuk mengupload ulang. Jika data diri telah lengkap, maka langsung finalisasi dan data diri dan KTP berhasil untuk dilengkapi. Kemudian untuk melihat histori surat keluar, yang pertama kita harus login. Jika login salah, maka kembali ke halaman login. Jika login benar, kita dapat masuk ke fitur persuratan, kemudian masuk ke fitur diunggah. Di sini kita dapat melihat signet yang telah ditandatangani, detail review untuk dokumennya, dokumen original yang telah ditandatangani, kemudian hapus untuk menghapus filenya. Jika di sini kita bisa klik unduh juga. Untuk yang signet, untuk detail kita bisa melihat filenya. Untuk original kita dapat mengunduh, dan untuk yang menghapus kita dapat menghapus filenya. Kemudian yang terakhir untuk melihat histori surat masuk. Kemudian kita login. Jika login salah, maka akan kembali ke halaman login. Jika login benar, maka akan masuk ke fitur persuratan. Setelah masuk ke fitur persuratan, kita masuk ke fitur selesai. Nanti kita dapat melihat detail suratnya dan juga dapat mengunduh PDF tersebut. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian IRD. Jadi untuk IRD capstone persuratan RT/RW ini kurang lebih seperti ini. Terdapat 5 kelas, yaitu ada warga, ada RW, RT, template surat, dan pengajuan surat. Kemudian di sini untuk atributnya, di sini warga dengan primary key ID warga, kemudian ada foreign key RT dan RW. Dan atribut lainnya seperti nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan seterusnya. Kemudian untuk RW di sini ada ID RW dan atribut lainnya seperti nama ketuanya, kemudian username, password, kelurahan, dan seterusnya. Kemudian untuk RT, primary key-nya ID RT dan foreign key-nya ID RW. Kemudian untuk atribut lainnya seperti nama ketua, username, password, kelurahan, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kelas pengajuan surat. Nah, di sini primary key-nya ID surat, kemudian foreign key-nya ada ID warga, RT, dan RW. Dan atribut lainnya seperti subjek, file path, sign, provinsi, kota, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kelas template surat. Di sini primary key-nya ID template, kemudian atribut lainnya seperti nama dan file path. Kemudian untuk hubungan tiap kelasnya di situ di sini hubungan antara RT dan RW. Jadi di sini setiap RW itu memiliki banyak RT. Dan kemudian untuk hubungan RT dan warga di sini setiap RT itu terdiri dari banyak warga, dan juga sama dengan RW. Setiap satu RW itu terdiri dari banyak warga. Kemudian untuk hubungan dengan pengajuan surat, jadi di sini tiap RT itu juga bisa memiliki banyak pengajuan surat. Kemudian
RW juga sama, tiap RW memiliki banyak pengajuan surat. Dan setiap warga juga, tiap warga itu bisa mengajukan banyak surat. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian template surat itu di sini tidak ada hubungannya, karena memang fungsi template surat ini hanya sebagai tempat penyimpanan template, ibaratnya dokumen statis yang akan digunakan berulang kali untuk pengajuan surat yang akan digunakan oleh warga. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada desain awal website. Di sini desainnya awalnya menggunakan HTML, TLM, CSS, dan JavaScript. Pertama kita bisa login. Nah, ini ada desain landing page. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada login warga. Nah, di sini desain login ini kita buat menjadi sliding. Jadi login warga untuk WNI dan login untuk WNA. Kemudian berikut desain awal dari dashboardnya. Jadi di sini ada KPI-nya, informasi persuratan, kelengkapan diri, dan tren persuratan. Kemudian untuk ajukan surat RT RW seperti ini. Lalu ada cek template surat. Di sini ada desain beberapa surat yang bisa di-download. Kemudian cek status surat. Surat yang belum ditanggapi, ditolak, dan ditandatangani. Dan kalau udah ditandatangani maka bisa diunduh. Selanjutnya ada input data KTP. Kemudian selanjutnya kita coba melihat yang RT RW, login sebagai RT RW. Kemudian berikut adalah dashboard RT RW-nya. Di sini juga sama, ada KPI-nya juga, surat masuk, ditandatangani, dan menunggu. Kemudian ada surat masuk bulanan dalam grafik. Nah, kemudian ada ditandatangani, surat ditandatangani, bisa ditandatangani atau ditolak. Dan terakhir ada riwayat surat. Jadi di sini seperti log surat yang sudah ditandatangani ataupun ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami bangun untuk sistem informasi persuratan RT RW. Untuk pertama, kita akan daftar terlebih dahulu untuk akun warganya. Setelah registrasi berhasil, kita akan login. Di dashboard warga akan tampil informasi persuratan yang menampilkan surat yang diajukan, disetujui, menunggu, dan ditolak. Kemudian ada progress bar untuk melihat kelengkapan diri. Sini kita akan coba untuk melengkapi data terlebih dahulu. Baik, data sudah berhasil disimpan. Dan sekarang kalau kita balik ke dashboard, akan tampil progress bar telah mencapai 100%. Sekarang kita coba untuk masukkan surat. Baik, pengajuan surat ke RT RW telah berhasil dikirim.
Sekarang di statistik persuratan sudah terupdate diajukan 1 dan menunggu 1. Nah, kita cek untuk suratnya, sekarang statusnya menunggu dan surat finalnya belum tersedia karena belum ditandatangani oleh RT RW. Kita juga bisa cek suratnya. Nah, kita coba ajukan 1 surat lagi. Surat pada pribadi. Kita akan coba masuk sebagai RT atau RW untuk menandatangani surat yang telah diajukan. Di dashboard RT RW terlihat surat masuk ditandatangani dan menunggu ditandatangani. Di sini kita dapat melihat surat sudah masuk. Kita bisa melihat suratnya. Kita bisa tandatangani, kita juga bisa tolak. Yang pertama kita akan coba tandatangani terlebih dahulu. Untuk tanda tangan akan dilakukan secara manual dan diupload file yang sudah ditandatangan oleh RT atau RW. Oke, berhasil ditandatangani. Yang kedua, kita akan coba untuk tolak suratnya. Jika ditolak, akan diminta memasukkan alasan penolakan. Ini surat berhasil ditolak. Sekarang kita kembali ke kita sudah kembali ke dashboard warga. Sekarang statistik persyaratan sudah terupdate lagi dengan disetujui 1 dan ditolak 1. Kita cek. Nah, sekarang kita bisa mengunduh surat final yang sudah ditandatangani. Kemudian yang ditolak kita juga bisa lihat alasannya. Baik, sekian demo aplikasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.